muliakan Datuk Maharaja, yang saya muliakan 4 datuk yang sudah dilantik, yang saya sayangi Datuk Kepala Desa, ya, selamat atas pelantikan tadi. Semoga kampung ini menjadi kampung percontohan buat yang lain. Kemudian yang saya hormati UPIKA, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak Dan Ramil yang mewakili, yang besar tidak dapat saya sebut gelar, yang kecil tidak dapat saya sebut nama. Tadi berpantun, saya juga berpantun. Hidup bersendikan kitabullah, adat dan budaya dijunjung tinggi. Mari bersama tegakkan marwah, menjadi tuan di negeri sendiri. Allahu Akbar. Saya perkenalkan, masih ada yang belum paham sebenarnya LMB ini barang lama stok baru. Dulu lahirnya 21 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu di Perawak. Kebetulan saya yang menciptakan, kemudian melanglang buana sampai dipegang oleh almarhum Letnan Jenderal Sarwan Habib. Kebetulan beliau wafat, sayalah penggantinya sekarang. Dan kita sudah berkembang di 3 provinsi. Misi kita ke depan adalah kami tidak akan memelayukan orang Melayu, karena memang sudah Melayu, tapi kami membawa keluarga pendatang yang sudah beranak pinak, yang sudah mempunyai KTP di sini, yang sudah pecah ketubannya di sini menjadi orang Melayu. Di mana bumi dipijak, di situlah kita hidup. Kami orang Melayu tak nuntut banyak. Dulu kalah kami selangkah, tinggikan kami seranting, karena negeri ini kami tuannya. Jadi oleh karena itu, tentunya ini luar biasa orang Kampar ini. Saya perkenalkan dulu, dari kita Kota Pekanbaru merupakan basis yang dipimpin oleh orang Kampar. Namanya Datuk Panglima Tongah, Datuk Uzair, mana ya? Ah, ini beliau. Orang Kuok. Nah, kemudian juga hadir bersama kita Panglima Kampar, Datuk Panglima Tongah Ali Akbar. Kemudian juga Kampar Kiri atau katakanlah hamba negeri Datuk Saprijan, itu beliau. Nah, jadi memang kita Kampar ini terlalu luas. Kalau dikawal 1 datuk borak. Jadi ditambah menjadi 3 datuk dipecah sehingga perjalanan cepat. Kemudian dalam selama ini kami adalah punya prinsip satu. Riau ini selama ini kita bingung siapa tuannya. Karena orang datang ke Riau ini adat sudah mulai buyar. Kemudian tokoh juga sibuk berpolitik. Ya, sehingga apa? Kita antarkan beliau sampai duduk ke legislatif, kita antarkan sampai kepala daerah, tapi sayang beliau lupa dengan adat. Kalau adat ini sudah hilang, mau kemana kita lagi mencarinya? Kerugian kita bersama kalau adat hilang. Jadi oleh karena itu kami tetap sebagai perisai negeri dan mengawal ini mama, mengawal adat, mengawal alim ulama. Semboyan kami adalah dicubit 1 sakit semua, tergores 1 luka semua. Artinya siapapun yang diganggu, ya, yang diganggu nanti kampung manapun yang diganggu. Kadang kampung kita ini banyak sudah jadi minoritas, lebih banyak orang pendatang daripada orang kampung sendiri, sehingga orang kampung terkucil. Contohnya, ya, di daerah Tapung tinggal 30% kita di sana. Jadi terkadang kasihan kita kawan kita di sana itu, ya, tanahnya diserobot, apa serobot semuanya. Kalau sekarang nggak bisa lagi, dicubit 1 sakit semua, ya. Kalau memang diganggu juga, kita hitamkan, kita akan datang ke sana dan kita mengadopsi sistem komando. Jadi sistem komando ini adalah absolut, perintah keputusan terakhir adalah di tangan Panglima Besar. Jadi saya memimpin, ya, mohon maaf, rasanya di politik sudah cukup lama juga. Saya 3 periode di anggota DPRD Kabupaten Siak.
Tapi hari ini saya sudah menghibahkan diri saya tidak akan ikut campur lagi berpolitik, dan saya menghibahkan diri saya di lembaga Laskar Melayu Bersatu. Karena kalau dicampur juga politik nanti hancur organisasinya. Saya hanya kepingin Riau ini ada tuannya. Riau ini bangkit bersama. Ayo kita jaga Riau ini secara bersama-sama. Orang tidak seenaknya masuk Riau, ambil hutan, sikat sana sikat sini, akhirnya tanah wilayah habis dan sebagainya. Ke depan, kalau tanah wilayah kita diganggu, kami siap turun. Ya, ini yang harus kita jaga. Saya juga bawa kawan-kawan beberapa orang, Datuk Timbalan, Panglima DPP, pertama Datuk Asbi Yasir, Datuk Nasir, kemudian Datuk Firdaus, kemudian ada beberapa orang lagi yang tidak dapat saya sebutkan. Tapi hari ini saya gembira sekali karena ini bersejarah dan ini harus dipertahankan. Kenapa tidak? Kalau tak kita, siapa lagi? Kalau tak sekarang, kapan lagi? Ini betul-betul harus kita pelihara dengan baik. Ketika nenek mama kita sudah tidak dihargai lagi, lalu siapa yang mau kita hargai? Ya, lalu di mana duduknya keseganan nanti? Nah, jadi oleh karena itu ini wajib kita pertahankan, dan tentu berharap kami seperti semboyan LMB juga. LMB ini semboyannya adalah bersatu kita kuat, merajuk tinggalkan. Jadi mana yang merajuk-rajuk, kalau di LMB ini tidak tinggal. Udah capek kita bujuk-bujuk yang merajuk, asal sedikit merajuk kita tinggal. Jadi hari ini buanglah merajuk tuh, ayo kita sama-sama membangun kampung kita ini. Jadi insya Allah nanti 28 Oktober dari mulai Indonesia Merdeka belum ada pernah Panglima Laskar yang ditambalkan gelar adat. Saya akan ditambalkan gelar adat di Siak, dan insya Allah kalau tidak ada halangan, Dewan Pembina kita akan datang, yaitu Bapak Muldoko. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan siang yang berbahagia ini menjadi satu catatan sejarah, dan tentu kami mendoakan nenek mama ini kompak. Buatlah keputusan adat di kampung kita ini. Ya, bagaimanapun sekarang orang sudah tidak madu lagi dikatakan tidak beradat. Kalau dulu tak beradat kau ngamuk kita, tapi sekarang orang tidak madu lagi. Kalau sumpah udah dimainkan orang, kepala disumpah pakai Al-Quran, besok pagi udah korupsi lagi. Ya kan? Jadi satu-satunya adat yang harus kita pegang. Bersumpah kepada Allah, Al-Quran demi Allah saya bersumpah. Jadi Quran itu apa harganya? Ya kan? Jangankan sama manusia, sama Tuhan aja dia tidak takut. Nah, jadi ini satu-satunya adat yang kita bawa. Tentu dengan adat ini mendalami tentang keagamaan. Karena kita ya hidup kita ini bersedikan kita pula. Tentu adat dan sara ini tetap kita pelihara. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan kekompakan kita bersama, dan saya sebagai pimpinan tertinggi tentu mengharapkan desa-desa lain juga untuk berkembang, karena ini daerah Pekanbaru yang terdekat. Saya kemarin sudah sampaikan bahwasanya hamba negeri, ya, Panglima hamba negeri, ya, di sini ada 9 kecamatan merupakan basis daripada kami. Untuk itu kita semangat semua, tak ada yang salah, karena hari ini kita harus bangkit, hari ini kita harus maju, dan harus ada orang Riau. Target kami ke depan adalah bagaimana nanti 2024 siapapun presidennya nanti harus ada menteri dari Riau. Kalau perlu kita turun ke jalan. Kita ini daerah Sumatera Barat, hanya 1 menteri saja bisa meluruskan kelok 9. Kita dikasih apa? Minyak yang dihantam, semuanya sawit pajaknya dihantam, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ke depan sama-sama kita perjuangkan. Jangan katakan saya mau jadi menteri, ya, tapi hari ini kita sama-sama berjuang. Siapa yang patut nanti nenek mama yang menunjuk, silakan, ya. Tapi yang jelas harus ada perwakilan kita di pusat yang kuat, bisa berjuang untuk daerah kita ini. Kita iri dengan Sumatera Barat. Riau ini hanya dua kota cuman, Dumai, Pekanbaru. Sumatera Barat yang kecil dari Riau itu punya 7 kota madya. Uang pusatnya jelas. Kalau kita nih, pimpinan kita nih rata-rata pimpinan rakus. Kalau mau pemekaran tak boleh. Ya, sementara orang mengurus surat melunak tak sanggup jauhnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan. Kalau saya sepakat sekali adanya pemekaran-pemekaran. Karena apa? Masyarakat lebih senang mengurus administrasi.
Jangan terlalu jauh ke sana. Dari Kandis pergi ke Siak, tahu-tahu di Siak kepala dinasnya bolos pula, balik besok ulang sampai 3 kali, habis duit di kantong dah. Enggak juga selesai. Jadi kita harapkan ke depan, ayo kita sama-sama kompak, ya. Karena bagaimanapun, mari kita satukan perbedaan, kita bangun kekuatan, memajukan negeri. Itu saja dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.